Bab 1391, saksikan penampilanku. Energi magis turun dari atas, menghantam Fang Yu. Boom! Fang Yu terlempar ke arah platform Zenyu di bawah, menghantam tanah dengan raungan yang memekakkan telinga. Pusat platform Zenyu hancur berkeping-keping, mengirimkan puing-puing beterbangan dan debu mengepul. Di kursi penonton di belakang, wajah Ardan pucat pasi. Dua kepalan tangan tidak bisa melawan empat tangan, apalagi jika musuh telah mengerahkan 8 makhluk tertinggi. Bahkan Fang Yu akan kesulitan menahan serangan gabungan dari 8 makhluk tertinggi. Mengapa Tuan Martin dan yang lainnya belum tiba? Bos membutuhkan bala bantuan, Ardan berteriak dalam hati. Tepat saat itu, aura ratusan kultivator muncul dari kejauhan. Ardan berhenti, menoleh ke samping. Selusin detik kemudian, Martin tiba di platform Zenyu dengan hampir 500 anggota aliansi Dao Surgawi. Ardan bahkan belum sempat menyapa mereka. Boom! Raungan memekakkan telinga lainnya bergema dari platform Zenyu. Di langit yang tinggi, sesosok makhluk tertinggi dengan penampilan yang sangat buruk rupa dan anggota tubuh yang luar biasa panjang membanting tangannya ke tanah. Tangan-tangan itu, hampir 100 meter panjangnya, membentang dari langit ke bumi. Tangan-tangan ini, sungguh menakutkan. Krak, 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 suara dentuman teredam bergema dari cekungan di tengah platform Zenyu. Mereka yang baru tiba, termasuk Martin, menatap ngeri situasi di platform Zenyu. Aura dari 8 makhluk asing di hadapan mereka sungguh terlalu kuat. Aura masing-masing makhluk lebih kuat daripada aura elang surgawi tertinggi yang telah menyerbu mansion. Tuan Martin, saya rasa pemimpin kita membutuhkan bala bantuan. Klan kuno telah mengerahkan 8 makhluk tertinggi. Ardan mengirimkan suaranya kepada Martin dan yang lainnya. 8 makhluk tertinggi. Jantung semua orang berdebar kencang, ekspresi mereka berubah drastis. Tidak ada yang menyangka bahwa rencana provokasi Fang Yu akan menarik 8 makhluk tertinggi sekaligus. Kekuatan tempur ini memang menakutkan. Martin melihat area yang runtuh di platform Zenyu, ekspresinya sangat serius, dan melepaskan energi sejatinya. Menghadapi para makhluk tertinggi, dia dan anggota aliansi Dao Surgawi lainnya tidak memiliki peluang untuk menang. Tapi, mereka harus turun tangan dan membantu Fang Yu mengurangi tekanan. Bahkan jika mereka hanya bisa menunda para makhluk tertinggi ini sedetik lebih lama, mereka harus bergegas maju. Kalian semua duduk di antara penonton dan saksikan pertunjukanku. Tepat ketika Martin hendak memerintahkan semua orang untuk maju, suara Fang Yu terdengar dari segala arah. Suara ini menyebar dengan energi sejati, dan dapat terdengar di seluruh platform Zenyu. Martin dan yang lainnya semua tercengang. Dan 8 makhluk tertinggi di platform Zenyu memiliki niat membunuh yang lebih mengerikan. Pertunjukan. Fang Yu benar-benar berani menyebut pertempurannya dengan mereka sebagai pertunjukan. Sepertinya, dia sama sekali tidak menganggap mereka serius. Pertunjukan. Kau benar, selanjutnya, aku akan membiarkan kalian manusia sampah menyaksikan aku mempertunjukkan bagaimana aku melahap Fang Yu. Singa gila tertinggi menyeringai dan menyerbu ke arah area yang runtuh. Kecepatannya benar-benar tidak sebanding dengan ukurannya yang seperti tank. Hampir seketika, ia melesat ke tengah platform Zenyu, di mana asap dan debu memenuhi udara. Bang! Sebuah dentuman teredam terdengar dari dalam. 2 detik kemudian, sang Raja Singa Gila berteriak kesakitan, tubuhnya terlempar keluar dari area yang runtuh dengan kecepatan yang sama. Krak, krak. 2 suara tajam lainnya menyusul. Kedua tangan yang terulur dari langit dengan cepat menarik diri. Wosh! Sebuah sosok emas melesat keluar dari area yang runtuh. Bang! Kecepatannya sangat cepat, meninggalkan jejak emas di udara. Sang Raja di puncak, dengan anggota tubuhnya yang sangat panjang, segera merasakan bahaya yang mendekat. Namun, kecepatan Fang Yu bahkan lebih cepat daripada tangan yang menarik diri. Bang! Pada detik berikutnya, tinju Fang Yu telah menghantam kepalanya yang bengkok dan jelek. Sebuah ledakan keras terdengar, dan darah biru kehijauan berhamburan. Sang Raja ini, yang anggota tubuhnya dapat memanjang tanpa batas, separuh kepalanya meledak, dan tubuhnya terlempar seperti boneka. Wosh! Setelah menyingkirkan makhluk tertinggi itu, Fang Yu berbalik lagi dan menyerbu ke arah singa gila tertinggi yang terbaring jauh. Kau yang paling banyak bicara, jadi aku akan membunuhmu duluan. Fang Yu berdiri di depan singa gila tertinggi, mengangkat tangan kirinya. Kau mencari kematian. Singa gila tertinggi meraung, tubuhnya meledak dengan energi darah. Boom! Garis-garis darah, seperti urat biru, muncul di tubuhnya, bersinar merah. Menghadapi Fang Yu yang menyerang, ia meraung lagi, tinju kanannya yang besar mengepal, mengumpulkan bola energi darah merah, dan menghantam kepala Fang Yu. Fang Yu mengangkat tangan kanannya, menangkis pukulan itu. Di hadapan tinju besi singa gila tertinggi yang sangat besar, lengan Fang Yu seperti tiang bambu tipis. Namun, ketika keduanya bertabrakan, tiang bambu itu tidak patah seperti yang diharapkan. Bang! Suara teredam yang mengerikan terdengar saat tinju besi singa gila tertinggi diblokir. Kekuatan benturan ini jelas mengejutkan singa gila tertinggi. Setelah tinju kanannya terlempar ke belakang, bagian depannya terbuka lebar. Pada saat itu, Fang Yu mengangkat tangan kirinya, seberkas cahaya perak berkilat di dalamnya. Kobaran perak. Pada saat itu, moncong hitam mengkilap dari pistol perak itu diarahkan langsung ke wajah Raja Singa Gila.
Raja Singa Gila terkejut sesaat, menatap pistol di tangan Fang Yu, lalu tiba-tiba menyeringai. Di matanya, artefak magis kecil dan indah ini hanyalah mainan. Penonton di belakang, melihat pistol perak di tangan Fang Yu, juga tampak bingung. Sebuah pistol, artefak magis macam apa ini? Sepertinya tidak terlalu kuat. Tapi wajah Ardan memang dipenuhi kegembiraan. Di dataran Tanah Merah, dia sendiri telah menyaksikan Fang Yu menggunakan pistol ini, dengan santai membantai ribuan makhluk klan sumber pemakan. Sekarang, Fang Yu telah mengeluarkan pistol ini lagi, dan mengarahkannya langsung ke wajah Raja Singa Gila dari jarak dekat. Konsekuensinya dapat diprediksi. Hahaha, silakan serang. Raja Singa Gila tertawa, tangan kirinya mengepal erat, siap melayangkan pukulan. Baiklah. Pada saat ini, Fang Yu tersenyum tipis dan menarik pelatuknya. Bang! Kobaran api perak meledak dengan aura yang kuat, menyebabkan Fang Yu mundur setengah langkah. Sebuah peluru emas, sangat terkompresi dan diresapi dengan kekuatan naga dan Phoenix, melesat ke arah wajah Raja Singa Gila. Pada saat ini, waktu seolah berhenti. Senyum di wajah Raja Singa Gila berubah menjadi jeritan. Saat peluru ditembakkan, ia tahu sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Ah, boom! Jeritan Raja Singa Gila nyaris lolos ketika seluruh tubuhnya, dari dada ke atas, termasuk kepalanya, langsung hancur lebur. Tidak ada pemandangan darah berceceran. Tubuh sang Raja Singa Gila lenyap dalam sekejap. Boom! Peluru terus melesat, mengenai kursi penonton dan kemudian sebuah gunung di belakangnya. Seluruh area penonton, bersama dengan gunung di belakangnya, meledak dengan raungan yang memekakkan telinga, mengirimkan debu beterbangan ke udara. Tubuh sang Raja Singa Gila yang setengah mati masih berdiri di hadapan Fang Yu, auranya tak berkurang. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya, mengangkat kaki kanannya, dan menendang sisa-sisa tubuh itu dengan kekuatan mematikan. Bang! Sisa-sisa tubuh itu tidak hancur berkeping-keping, tetapi malah terbang keluar dari jangkauan panggung Zenyu, menabrak kursi penonton yang runtuh dan gunung sebelum menghilang. Keheningan mencekam menyelimuti sekitarnya. Bos! Bunuh bajingan-bajingan ini. Setelah beberapa detik, Ardan adalah orang pertama yang bereaksi, berteriak dengan bersemangat. Sementara itu, di pihak Martin, banyak anggota aliansi Dao Surgawi menatap tajam sosok Fang Yu, ekspresi mereka bersemangat, tinju mereka terkepal. Adegan barusan benar-benar mendebarkan. Fang Yu, bermandikan cahaya keemasan yang menyilaukan, bagaikan dewa perang. Menghadapi dewa perang, apa yang bisa dilakukan oleh makhluk tertinggi sekalipun? Di platform Zenyu, kelima makhluk tertinggi yang belum diserang menatap Fang Yu, sama-sama terkejut. Kekuatan tempur Fang Yu yang ditampilkan telah melampaui ekspektasi mereka. Hanya dalam beberapa ronde, makhluk tertinggi 10.000 kaki, makhluk tertinggi singa gila, dan makhluk tertinggi ular panjang semuanya terluka parah. Melihat nasib ketiga makhluk tertinggi ini, mereka enggan tetapi harus mengakui. Dalam pertarungan 1 lawan 1, siapapun dari mereka mungkin tidak akan mampu menandingi Fang Yu. Untuk membunuh Fang Yu dengan cara yang paling aman, mereka harus bekerja sama dan menggunakan seluruh kekuatan mereka. Ini adalah situasi yang belum pernah dihadapi ras kuno sebelumnya, dan bahkan dapat dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya bagi seluruh ras alien. Beberapa makhluk tertinggi perlu bekerja sama untuk memastikan kemenangan mutlak melawan kultivator manusia. Di masa lalu, ini tidak terbayangkan. Tetapi sekarang, harga diri tidak penting. Yang penting adalah melenyapkan Fang Yu. Ini adalah perintah kematian dari Dewa Kuno, kegagalan untuk menyelesaikannya akan memiliki konsekuensi yang tak terbayangkan. Setelah Fang Yu dieliminasi, umat manusia akan kembali ke keadaan tidak berarti seperti sebelumnya, tidak mampu menimbulkan ancaman apapun. Di udara, kelima makhluk tertinggi secara bersamaan melepaskan aura kuat mereka. Bab 1392, Serangan Brutal. Fang Yu berbalik, menatap tenang kelima makhluk tertinggi yang tersisa. Dia menarik kembali Silver Blaze, senyum tipis muncul di wajahnya. Jangan terburu-buru, satu persatu. Fang Yu memutar lehernya, meregangkan otot-ototnya. Dia tidak berniat menggunakan mantra atau artefak magis apapun untuk menghadapi kelima makhluk tertinggi yang tersisa. Dia akan menggunakan keunggulan terbesar ras alien melawan ras manusia. Tubuh fisik mereka. Menggunakan keunggulan ras alien untuk menghancurkan mereka akan menimbulkan rasa sakit yang lebih besar pada mereka. Boom! Fang Yu mengepalkan tinjunya, tubuhnya meledak dengan aura yang melambung tinggi. Energi sejati emas, seperti api, membakar di sekitar tubuhnya. Pada saat ini, dia benar-benar menyerupai dewa perang dari mitologi, auranya luar biasa. Fang Yu sekarang sangat serius. Para makhluk tertinggi memang sangat kuat, di masa lalu, dia mungkin akan bermain-main dengan mereka secara perlahan. Tetapi hari ini, Fang Yu tidak berniat membuang waktu. Para makhluk tertinggi ini belum memasuki bentuk yang disebut amarah darah yang telah dimasuki oleh makhluk tertinggi elang surgawi. Tampaknya mereka masih meremehkan Fang Yu. Ini sangat cocok untuk Fang Yu. Dia ingin melenyapkan semua makhluk tertinggi yang ada secepat mungkin. Sebelum mereka sempat bereaksi dan melepaskan wujud terkuat mereka, mereka akan mati. Bang! Saat Fang Yu masih meregangkan anggota tubuhnya, tanah di bawah kakinya tiba-tiba meledak. Tangan-tangan yang tak terhitung jumlahnya yang terbentuk dari gas abu-abu yang mengembun muncul dari tanah, mencengkeram kakinya dengan erat dan menariknya ke bawah dengan kekuatan yang mengerikan.
Mata Fang Yu sedikit menyipit, dan dia dengan paksa merentangkan kakinya keluar. Krak krak krak, bang! Tangan-tangan abu-abu yang banyak itu berhasil dilepaskan. Fang Yu berbalik dan melihat ke belakangnya. Benar saja, makhluk kecil yang aneh, menyerupai kerangka, berdiri di sana. Saat ini, tubuhnya menyatu dengan tanah. Kau pasti dari klan hantu kerangka, kan? Tanya Fang Yu. Dia pernah melihat deskripsi makhluk semacam ini di ensiklopedia ras alien. Makhluk hantu kerangka dapat menyatukan tubuh mereka ke dalam tanah, menjadikan seluruh tanah sebagai tubuh mereka. Bang bang bang. Begitu Fang Yu selesai berbicara, tangan-tangan abu-abu yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tanah lagi, mencengkeram Fang Yu sekali lagi. Boom! Fang Yu melompat ke udara, tidak terburu-buru untuk menghadapi naga tengkorak hantu tertinggi. Dia melayang ke langit. Lokasi ini tepat di tempat naga banjir bersayap tertinggi berada. Saat ini, tubuh naga banjir bersayap tertinggi tertutupi oleh baju besi perak. Menghadapi serangan Fang Yu, ia mengangkat cakarnya, matanya berkilauan dengan cahaya yang intens. Boom! Detik berikutnya, dua semburan energi magis yang mengerikan keluar dari pupilnya. Wosh! Fang Yu melesat di udara, langsung berteleportasi ke belakang naga banjir bersayap tertinggi. Naga banjir bersayap tertinggi bereaksi sangat cepat, ekornya mencambuk ke arah Fang Yu. Fang Yu bahkan tidak menghindar, mengepalkan tinju kanannya dan meninju ekor yang datang. Bang! Dengan ledakan keras, baju besi perak yang menutupi ekor itu hancur berkeping-keping akibat benturan. Krak! Naga banjir bersayap tertinggi meraung ke langit, tiba-tiba menoleh, cakar raksasanya menghantam Fang Yu. Fang Yu tiba-tiba menerjang ke depan, bergegas ke sayap di punggung naga banjir bersayap tertinggi, dan mengulurkan tangannya. Bang! Bang! Dua serangan memutus pangkal sayap besar naga banjir bersayap tertinggi. Ah! Jeritan naga banjir bersayap tertinggi semakin melengking. Wosh! Fang Yu melesat lagi, muncul di hadapan naga banjir bersayap tertinggi. Naga banjir bersayap tertinggi membuka rahang besarnya, berniat menelan Fang Yu hidup-hidup. Tetapi pada saat itu, Fang Yu menyerbu ke dalam mulutnya. Detik berikutnya. Bang! Sebuah kekuatan tinju emas meledak dari rahang besar naga banjir bersayap tertinggi, menembus langsung tengkoraknya dan melesat ke langit. Terkena serangan itu, naga banjir bersayap tertinggi meraung, tubuhnya bergetar hebat, auranya melemah secara signifikan, dan ia jatuh ke bawah. Satu pukulan, menembus kepala naga banjir bersayap tertinggi. Fang Yu tidak berhenti di situ, ia menukik ke bawah. Saat naga banjir bersayap tertinggi jatuh ke bawah, ia dihantam lagi oleh tendangan Fang Yu di punggungnya. Boom! Tubuh naga banjir bersayap tertinggi membentur tanah, menciptakan ledakan yang memekakkan telinga. Desis! Pada saat ini, suara aneh dan halus itu terdengar lagi. Bibir Fang Yu melengkung membentuk senyum dingin saat dia berkata, meskipun kau bisa menjadi tak terlihat, aku tidak perlu mataku untuk mengalahkanmu. Dengan itu, Fang Yu menutup matanya. Bersamaan dengan itu, tinju kirinya, dalam posisi sedikit terpelintir, menghantam ke kiri. Bang! Tidak ada apa-apa di sana, namun terdengar suara gedebuk yang teredam. Pada saat itu, wujud makhluk bersayap semi-transparan itu terungkap. Fang Yu berbalik, matanya masih tertutup, tetapi tinjunya menghantam lagi. Boom! Kekuatan pukulan itu meledak seperti badai yang mengamuk. Sang jangkrik tertinggi tersembunyi bahkan tidak punya kesempatan untuk menghindar, menerima pukulan itu langsung. Boom! Dibandingkan dengan makhluk tertinggi lainnya, nasib sang jangkrik tertinggi tersembunyi jauh lebih tragis. Ia bahkan tidak sempat berteriak sebelum tubuhnya hancur berkeping-keping oleh kekuatan yang luar biasa. Setelah berurusan dengan sang jangkrik tertinggi tersembunyi, Fang Yu sekali lagi melayang ke udara. Selain sang tengkorak hantu tertinggi yang telah menyatu dengan tanah, masih ada dua makhluk tertinggi di udara. Salah satunya seluruhnya berwarna hitam, dengan dua tanduk tajam di kepalanya, menyerupai Minotaur, tetapi tubuhnya tidak terlalu besar, tingginya tidak lebih dari 2 meter. Namun, setiap inci dagingnya berkilauan seperti logam, tampak sangat keras. Menurut ensiklopedia makhluk asing ini seharusnya berasal dari klan bajak hitam, ini adalah bajak hitam tertinggi. Keunggulan klan bajak hitam, mirip dengan klan elang langit, adalah kekuatan fisik mereka yang sangat dahsyat, dan tulang mereka konon tidak dapat dihancurkan. Wosh! Fang Yu tiba di depan bajak hitam tertinggi. Raungan! Bajak hitam tertinggi meraung, melayangkan pukulan ke arah Fang Yu. Krak! Pukulan ini menyebabkan ruang angkasa hancur. Kekuatannya memang kuat, tetapi kecepatan pukulannya terlalu lambat. Saat Fang Yu berbicara, dia sudah muncul di belakang bajak hitam tertinggi. Bajak hitam tertinggi meraung, mencoba berbalik. Tetapi pada saat ini, Fang Yu telah mengulurkan lengan kanannya, mengunci leher bajak hitam tertinggi. Raungan! Bajak hitam tertinggi mendesis, kekuatan internalnya meledak, dengan paksa memutar kepalanya, mencoba melawan Fang Yu. Fang Yu mencengkeram erat leher bajak hitam tertinggi, matanya menjadi dingin, dan lengan kanannya tiba-tiba mengencang. Krak! Bang! Seluruh kepala Black Claw Supreme terlepas paksa oleh Fang Yu. Tulang dan dagingnya yang keras hancur menjadi debu oleh kekuatan Fang Yu, tanpa perlawanan sama sekali. Setelah kepalanya terlepas, tubuh Black Claw Supreme bergetar hebat, gerakannya kaku.
Fang Yu mengangkat kaki kanannya dan menendang sisa-sisa kepala Black Claw Supreme yang tak berkepala itu. Kepala banteng yang besar itu tetap berada di tangannya. Wajah Black Claw Supreme dipenuhi amarah dan kengerian, ekspresinya terdistorsi mengerikan. Ini dia. Fang Yu tiba-tiba berbalik, meraih kepala Black Claw Supreme, dan melemparkannya ke Supreme Being terakhir di udara. Whoosh! Mengingat kekuatan fisik Black Claw Supreme, dilempar dengan kekuatan seperti itu oleh Fang Yu setara dengan serangan sihir langsung. Kepala Black Claw Supreme melesat menuju Supreme Being yang jauh seperti bom nuklir. Supreme Being ini adalah burung dengan bulu 7 warna dan paruh yang sangat panjang dan tajam. Heavenly Demon Supreme. Menghadapi kepala yang terbang ke arahnya, iblis tertinggi langit mengepakkan sayapnya, akhirnya mengeluarkan suara iblis. Puff! Mendengar suara ini, banyak kultivator di kejauhan batuk darah, wajah mereka pucat pasi. Suara ini sebenarnya dapat menyebabkan energi sejati di dalam tubuh mereka mengalir mundur. Diam! Suara Fang Yu tiba-tiba terdengar oleh iblis tertinggi langit. Iblis tertinggi langit ketakutan dan mencoba bergerak. Tetapi pada saat ini, sayap di punggungnya telah dicengkram oleh Fang Yu, dan ia tidak dapat menghindar. Boom! Detik berikutnya, kepala bajak hitam tertinggi, yang dilemparkan Fang Yu, menghantam tubuh iblis tertinggi langit, menyebabkan ledakan. Darah gelap berceceran di mana-mana. Fang Yu tanpa ekspresi, dengan santai melemparkan tubuh iblis tertinggi langit yang tak bergerak itu ke samping. Kemudian, dia melihat ke bawah ke platform Zenyu di bawah. Pada saat ini, tangan-tangan abu-abu yang tak terhitung jumlahnya muncul dari seluruh platform Zenyu, pemandangan yang mengerikan. Menggabungkan tubuhmu ke dalam tanah, bukankah ini memperluas jangkauan seranganku? Fang Yu tersenyum dingin. Kemudian, ia mengangkat kepalanya, menatap ke arah Martin dan Ardan, dan berkata, pegang erat-erat, sebaiknya kalian terbang ke udara. Dengan itu, Fang Yu menukik ke arah platform Zenyu di bawah. Di udara, hanya bayangan emas yang tersisa. Boom! Kemudian, cahaya emas itu menghantam langsung platform Zenyu. Pada saat itu, langit dan bumi bergetar. Bab 1393, Guncangan Pamungkas. Mimbar Zenyu yang besar seketika diliputi badai debu. Kekuatan yang luar biasa menyebar keluar. Bahkan 3 sisi tempat duduk penonton lainnya tidak mampu menahan kekuatan ini, runtuh lapis demi lapis. Gunung-gunung di belakang area tempat duduk penonton juga tidak dapat menghindari malapetaka ini. Dan mulai runtuh. Ardan, Martin, dan banyak anggota aliansi Dao Surgawi merasa ngeri, segera melepaskan energi sejati mereka dan mencoba terbang ke udara untuk menghindari dampaknya. Boom! Suara gemuruh yang berasal dari mimbar Zenyu terus berlanjut tanpa henti. Banyak anggota aliansi Dao Surgawi menatap awan debu di depan mereka dengan mata terbelalak, ekspresi mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Pada saat yang sama, pemandangan mimbar Zenyu juga ditampilkan di layar cahaya di berbagai wilayah Yanxia. Di dasar laut, di dalam istana wilayah utama dinasti Laut Ilahi, cahaya biru memancar dari dahi seorang wanita di balik kerudungnya. Dia menatap tirai air di depannya, lalu mengangkat tangan kirinya yang cantik dan dengan lembut menyekanya. Tirai air itu menghilang, berubah kembali menjadi tetesan air. Beritahu Kaisar, klan kuno telah dikalahkan, kata wanita itu dengan tenang. Tetesan air yang melayang di udara sedikit berkilauan. Pedang perak memang ada di tangannya, nada suara wanita itu tiba-tiba menjadi dingin. Tapi aku akan segera mengambil kembali pedang perak. Tetesan air itu berkilauan lagi. Orang ini memang telah menjadi ancaman, aku akan mengawasinya, tambah wanita itu. Dengan itu, tetesan air itu menghilang tanpa jejak. Wanita itu duduk bersila sejenak, lalu tiba-tiba berdiri dan melangkah keluar. Wosh! Sebuah cermin yang terbentuk dari air yang mengembun tiba-tiba muncul di hadapannya. Wanita itu langsung melangkah ke cermin dan menghilang. Sementara itu, di plaza komersial distrik pusat ibu kota timur, pria bermata bintang itu masih duduk di bangku batu, menatap layar cahaya di depannya. Krik! Dia mengunyah permen di mulutnya, bersandar ke bangku batu. Hanya itu, pria itu memandang pemandangan yang diselimuti asap tebal di layar cahaya, wajah tampannya dipenuhi rasa jijik. Dia menggelengkan kepala dan berkata, seperti yang diharapkan, mereka makhluk rendahan, terlalu lemah. Cek, dengan lawan yang sedikit, kita masih belum bisa melihat kekuatan anak ini. Pria itu mengerutkan kening, nadanya agak tidak senang. Dia berdiri, berbalik, dan melihat sekeliling. Lapangan itu kosong. Sekarang, umat manusia di bumi dipaksa untuk tinggal di dalam ruangan oleh makhluk rendahan ini. Sungguh menggelikan, pria itu memperlihatkan senyum mengejek. Dia melihat layar cahaya lagi. Lupakan saja, dia tidak layak mendapat perhatianku saat ini. Pria itu berpikir dalam hati, selama dia tidak mengganggu apa yang sedang kulakukan, aku akan membiarkannya pergi. Aku ingin melihat, apakah makhluk rendahan ini dapat menghancurkan harapan umat manusia. Pria itu berhenti melihat layar cahaya, meregangkan badan, dan berbalik untuk pergi. Sementara itu, di suatu tempat tertentu, di depan mata air yang jernih. Berdiri di belakang biksu itu, melihat situasi di platform Zenyu, matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang tak terlukiskan. 8 makhluk tertinggi telah dibunuh oleh Fang Yu. Meskipun awalnya dia mengira Fang Yu memiliki kesempatan untuk menang, dia tidak menyangka prosesnya akan semudah ini. Seluruh prosesnya adalah kekalahan telak.
Mereka adalah makhluk tertinggi, makhluk terkuat di antara ras alien. Dari segi kelangkaan saja, mereka setara dengan puncak tahap transendensi kesengsaraan manusia, seorang immortal setengah langkah. Tetapi kenyataannya adalah, 8 makhluk tertinggi bahkan tidak melukai Fang Yu, bahkan tidak tergores sedikitpun. Ini, mata Wezi berkedip saat dia menatap biksu yang duduk di depannya. Dia ingin tahu apakah biksu itu masih bisa mempertahankan ketenangannya. Kau tidak memihak ras kuno, tetapi memihak ras alien. Tetapi makhluk tertinggi dari ras kuno tetaplah makhluk tertinggi, mewakili kekuatan tempur teratas dari ras alien. Kekuatan yang ditunjukkan Fang Yu adalah kekalahan telak bagi makhluk tertinggi. Jadi, bahkan jika seluruh ras alien ditempatkan di hadapannya, apa yang bisa mereka lakukan? Mereka sama sekali tidak mengancam Fang Yu. Biksu, kau, Wezi hendak berbicara. Jangan terburu-buru, perhatikan baik-baik. Pada saat ini, biksu itu menyela Wezi, berkata. Ekspresi Wezi sedikit berubah, dan dia melangkah 2 langkah ke depan, menatap biksu itu. Pada saat ini, biksu itu masih tersenyum, melihat pemandangan yang disajikan oleh mata air jernih. Makhluk tertinggi telah dikalahkan, apa yang bisa dilihat? Wezi tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Aku sudah bilang jangan terburu-buru, siapa bilang makhluk tertinggi sudah dikalahkan? Biksu itu berbalik menatap Wezi dan bertanya balik. Mendengar ini, ekspresi Wezi berubah, dan dia melihat mata air jernih di depannya lagi. Beidou, Xiao Dongshan, platform Zenyu. Waktu berlalu detik demi detik, dan asap serta debu yang menyelimuti platform Zenyu perlahan menghilang. Dan situasi platform Zenyu secara bertahap menjadi jelas. Ya Tuhan, mata Ardan membelalak, menatap pemandangan di depannya, tercengang. Orang-orang di pihak Martin juga sama tercengangnya. Platform Zenyu telah lenyap. Bahkan seluruh puncak gunung yang membangun platform Zenyu telah runtuh dan menghilang. Pada saat ini, Ardan dan banyak anggota aliansi Dao Surgawi melayang ratusan meter di udara, melihat ke bawah. Melalui asap dan debu tipis, mereka dapat melihat tumpukan reruntuhan gunung di bawah. Itu adalah platform Zenyu asli, gunung-gunung di sekitarnya, dan puncak tempat platform itu berdiri. Semuanya telah runtuh akibat serangan itu. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan serangan Fang Yu terhadap platform Zenyu. Wosh! Sebuah suara mendesing terdengar. Pelangi emas melesat dari bawah, langsung kembali ke level yang sama dengan Ardan dan yang lainnya. Bos, bos! Teriak Ardan dengan gembira. Fang Yu berbalik, melihat ke arah Ardan, dan kemudian melihat hampir 500 anggota aliansi Dao Surgawi tidak jauh dari sana. Maaf, aku membuat kalian kehilangan tempat duduk, kata Fang Yu. Namun, karena tubuh Supreme Tengkorak Hantu telah menyatu dengan seluruh platform Zenyu, ini adalah satu-satunya cara. Bos, 8 Supreme ini. Kau membunuh mereka begitu saja. Ardan bergegas menghampiri Fang Yu, melambaikan tangannya dengan bersemangat dan bertanya. Belum tentu, kata Fang Yu. Belum tentu. Ardan terkejut sejenak, lalu tertawa. Kepala mereka terpenggal, mereka pasti sudah mati, kan? Fang Yu tidak berbicara, menatap reruntuhan luas di bawah, matanya sedikit menyipit. Ketika dia membunuh para Supreme ini, dia sengaja memperhatikan aura mereka. Hilangnya aura mereka dapat dianggap sebagai tanda kematian. Tetapi setelah dia menghancurkan platform Zenyu tempat Supreme Tengkorak Hantu berada dengan satu pukulan, dia tiba-tiba merasa ada yang salah. Mungkinkah para Supreme ini benar-benar mati semudah itu? Bahkan Jenderal Merah pun memiliki cara untuk melindungi diri mereka sendiri, makhluk tertinggi ini. Seharusnya juga memilikinya, kan? Bos, apa selanjutnya? Ardan hendak berbicara ketika suara teredam seperti guntur tiba-tiba terdengar dari atas. Fang Yu mendongak dan melihat kabut hitam besar muncul kembali di langit. Petir menyambar di sekitar kabut hitam itu. Seperti yang diharapkan, ada rencana cadangan. Mata Fang Yu sedikit berkedip, tetapi hatinya tetap tenang. Namun, Ardan mengubah ekspresinya. Mundur sedikit, kata Fang Yu kepada Ardan. Wosh! Ardan berbalik dan berlari kembali ke posisi Martin. Pada saat ini, Martin juga mendongak, wajahnya serius saat dia menyaksikan kabut hitam muncul kembali di langit. Krak-krak-krak. Kabut hitam perlahan menghilang, memperlihatkan sosok yang sangat besar. Itu adalah raksasa. Tubuhnya setinggi 30 atau 40 meter, cangkangnya seperti baju besi merah, menutupi tubuhnya. Sayap semi-transparan tumbuh dari punggungnya, dan ia memegang palu besar yang berkilauan dengan cahaya gelap. Makhluk asing ini memancarkan aura yang kuat. Kepalanya juga memiliki ciri khas bersudut, terutama tanda merah di dahinya yang menyerupai belati yang menunjuk ke atas. Ia tampak seperti predator yang mengenakan helm. Dari segi penampilan, makhluk ini lebih mengintimidasi daripada 8 makhluk tertinggi sebelumnya, memancarkan aura penindasan yang lebih kuat. Ia berdiri di depan kabut hitam, sedikit menundukkan kepalanya, mata merah darahnya tertuju pada Fang Yu. Boom! Angin puting beliung hitam pekat tiba-tiba muncul di atas tubuh Fang Yu. Angin puting beliung ini seperti bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya berputar, benar-benar penggiling daging. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya dan mengangkat tinjunya. Bang! Kekuatan tinjunya menghantam, dan angin puting beliung hitam itu lenyap dengan raungan yang memekakkan telinga. Fang Yu menatap raksasa di langit itu, sedikit getaran di hatinya. Dia pernah melihat makhluk serupa yang tercatat dalam ensiklopedia ras alien.
Bab 1394, Iblis Kegelapan Tertinggi. Klan Iblis Kegelapan. Deskripsi klan Iblis Kegelapan dalam ensiklopedia ras alien meninggalkan kesan mendalam pada Fang Yu. Di luar deskripsi fisik, elemen terpenting adalah kalimat berikut. Klan Iblis Kegelapan, ras tertua di antara ras-ras kuno, jumlahnya sangat sedikit, dan memegang posisi dominan. Deskripsi singkat ini, dengan penggunaan kata-kata tertua, jumlahnya sangat sedikit, dan dominan, secara berurutan, menyoroti keunikan klan Iblis Kegelapan. Di seluruh ensiklopedia ras alien, hanya klan Iblis Kegelapan yang dapat digambarkan seperti ini. Klan Iblis Kegelapan, makhluk tertinggi. Fang Yu memandang makhluk raksasa di langit, matanya sedikit menyipit. Sepertinya 8 makhluk tertinggi itu hanyalah hidangan pembuka, Iblis Kegelapan tertinggi ini. Mungkin adalah kartu truf terkuat ras kuno. Fang Yu, aku datang atas perintah Dewa Kuno untuk membunuhmu. Iblis Kegelapan tertinggi berdiri di depan kabut hitam, palu raksasanya berkilauan dengan cahaya hitam, auranya sangat kuat. Suaranya memancarkan kekuatan yang tak terbatas, membuat semua orang gemetar ketakutan, tak sanggup menanggungnya. Kau tampak lebih kuat dari makhluk tertinggi lainnya, jadi mengapa kau tidak keluar lebih awal? Mengapa menunggu sampai aku berurusan dengan rekan-rekanmu sebelum akhirnya kau menunjukkan dirimu? Tanya Fang Yu sambil tersenyum. Rekan-rekan, tidak, nada suara Iblis Kegelapan tertinggi itu terdengar mengejek dan menyindir. Kematian mereka memberiku kekuatan tempur, kata Iblis Kegelapan tertinggi perlahan. Sambil berbicara, ia mengangkat tangan kirinya, menunjuk ke reruntuhan luas di bawah. Mata Fang Yu berkedip saat menatap telapak tangan kiri Iblis Kegelapan tertinggi. Ia menemukan bahwa telapak tangan kiri Iblis Kegelapan tertinggi memiliki mulut menganga. Saat ini, mulut itu terbuka lebar, memperlihatkan taring yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan lidah hitam pekatnya menjulur keluar, seolah-olah menampilkan senyum gila, benar-benar menakutkan. Ras Iblis Kegelapan ini, mungkinkah ada hubungannya dengan ras iblis dari masa lalu? Fang Yu sedikit mengerutkan kening, berpikir dalam hati. Saat Fang Yu merenung, aura dahsyat meletus dari reruntuhan luas di bawah. Wosh! 8 pancaran cahaya merah melesat keluar dari reruntuhan, bertemu di mulut menganga telapak tangan kiri Iblis Kegelapan tertinggi. Pada saat ini, Fang Yu dapat melihat 8 zat seukuran kepala, berbentuk hati, seperti embrio, dan berlumuran darah terbang keluar dari reruntuhan di bawah. Zat-zat ini melayang di udara, lalu mengikuti pancaran cahaya yang melesat ke arah telapak tangan kiri Iblis Kegelapan tertinggi, terbang ke atas. Wosh! Mereka naik dengan sangat cepat, diserap ke dalam mulut menganga hanya dalam 2 atau 3 detik. Smak, smak. Telapak tangan kiri Iblis Kegelapan tertinggi menelan zat-zat aneh ini, mengeluarkan suara mengunyah. Ah, ah. Selama proses ini, Iblis Kegelapan tertinggi menengadahkan kepalanya ke belakang, auranya melonjak. Boom, boom, boom. Setiap kali zat berlumuran darah ditelan oleh telapak tangan kirinya, itu menyebabkan ledakan. Ukuran, aura Iblis Kegelapan tertinggi, meningkat secara stabil dengan ritme ini. Saat zat ke-8 ditelan, aura Iblis Kegelapan tertinggi telah mencapai puncaknya. Boom. Tidak ada awan gelap yang muncul di langit, namun kilat menyambar tubuh Iblis Kegelapan tertinggi. Ini benar-benar memicu kesengsaraan petir. Fang Yu tercengang, keterkejutan terpancar di matanya. Boom! Iblis Kegelapan tertinggi bahkan tidak menghindar, membiarkan petir menyambar tubuhnya, menciptakan serangkaian suara keras. Ah! Ia meraung ke langit, tangan kanannya tiba-tiba mengangkat palu hitam besarnya di atas kepalanya. Boom! Pada saat ini, sambaran petir dari langit benar-benar tertarik ke palu. Palu itu bergerak dengan listrik biru, auranya sangat eksplosif. Kalian semua harus segera meninggalkan tempat ini. Mata Fang Yu sedikit menyipit saat ia menyampaikan suaranya kepada kelompok di belakangnya. Ekspresi Martin serius, dan ia segera berkata, mundur. Ardan memandang Iblis Kegelapan tertinggi di langit, merasa seolah jantungnya akan meledak. Ia melirik Fang Yu lagi, lalu mengikuti Martin dan yang lainnya, mundur bersama. Setelah para anggota aliansi Dao Surgawi mundur, hanya Fang Yu dan Iblis Kegelapan tertinggi yang tersisa di lokasi platform Zenyu semula. Ah! Iblis Kegelapan tertinggi terus meraung. Namun jelas, raungannya bukanlah rasa sakit, melainkan kegembiraan, kegelisahan, dan niat membunuh yang tak terbatas. Pada saat ini, aura Iblis Kegelapan tertinggi lebih dari 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Kedelapan Iblis tertinggi itu memang meninggalkan sesuatu yang menyerupai asal-usul, yang kini telah diserap oleh Iblis Kegelapan tertinggi ini. Mata Fang Yu sedikit berkedip saat dia berpikir. Boom! Energi petir yang sangat kuat berkumpul di palu raksasa yang diangkat oleh Iblis Kegelapan tertinggi. Manusia, rasakan murka guntur terlebih dahulu. Iblis Kegelapan tertinggi meraung, membanting palu raksasanya ke bawah. Bang! Energi petir yang terkondensasi pada palu raksasa berubah menjadi pancaran petir yang lebih besar, melesat langsung ke arah Fang Yu. Berderak. Intensitas energi petir ini bahkan lebih mengerikan daripada sambaran petir langsung, memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Dan kecepatannya sangat luar biasa. Fang Yu tidak menghindar, mengangkat telapak tangan kanannya. Segel Wahyu Surgawi. Wosh! Sebuah segel besar, berkilauan dengan cahaya biru, terbentuk di depan telapak tangan Fang Yu. Boom! Detik berikutnya, petir dari atas menghantam segel tersebut. Krek krek krek.
Retakan muncul pada segel, lalu meledak. Boom! Fang Yu tersambar petir tepat di kepalanya, jatuh dengan cepat ke dasar reruntuhan yang bertumpuk. Boom! Fang Yu jatuh ke reruntuhan, debu yang tersisa kembali mengepul. Hahaha! Iblis kegelapan tertinggi tertawa terbahak-bahak, mengangkat palu raksasanya dengan tangan kanannya dan menariknya ke belakang dengan tajam. Kemudian, dia melemparkan palu itu kembali ke tempat Fang Yu jatuh. Bang! Palu raksasa itu berubah menjadi seberkas cahaya hitam di udara, melesat menuju Fang Yu di tengah reruntuhan. Dalam sekejap mata, palu itu menghantam puing-puing dari ketinggian ratusan meter, memicu ledakan lain. Boom! Reruntuhan yang sudah bertumpuk itu meledak sekali lagi. Asap dan debu menyebar ke segala arah. Orang-orang yang sedang mengungsi dengan cepat semuanya tersentak oleh suara keras itu. Tetapi mereka tidak berhenti atau berbalik. Karena mereka tahu betul bahwa pertempuran saat ini berada di luar kendali mereka. Bahkan hanya menonton dari pinggir lapangan pun bisa mengancam nyawa. Martin memimpin serangan, terbang menuju tepi luar Gunung Xiaodong. Anggota aliansi Dao Surgawi mengikuti di belakangnya. Tak lama kemudian, mereka telah terbang 2 atau 3.000 meter dan melambat. Tuan Martin, saya rasa. Ardan menyusul Martin, hendak berbicara. Pada saat ini, ekspresi Martin berubah, dan dia mengangkat tangan kanannya, memberi isyarat kepada semua orang di belakangnya untuk berhenti. Semua orang terkejut sejenak, melihat ke depan. Boom! Gumpalan kabut hitam muncul kurang dari 100 meter di depan. Ini adalah kali ketiga kabut hitam ini muncul hari ini. Wajah Ardan langsung pucat pasi. Dia tahu apa arti kemunculan kabut hitam ini. Makhluk tertinggi lainnya telah tiba. Di depan mata air jernih. Wezi melihat Fang Yu dibanting ke tanah oleh iblis kegelapan tertinggi 2 kali berturut-turut, matanya dipenuhi kengerian. Dia melirik biksu di sampingnya. Jadi, iblis kegelapan tertinggi adalah kartu truf sejati klan kuno. 8 makhluk tertinggi yang muncul sebelumnya mungkin hanya korban. Kematian mereka, sebaliknya, memungkinkan iblis kegelapan tertinggi untuk mengumpulkan kekuatan sumber mereka dengan lebih baik. Dan setelah menyerap kekuatan sumber dari 8 makhluk tertinggi, kekuatan iblis kegelapan tertinggi. Tak terbayangkan. Mengerikan, benar-benar mengerikan. Adapun seberapa mengerikannya, Wezi tidak bisa membayangkannya. Tetapi dilihat dari 2 pertukaran di depan mereka, bahkan Fang Yu telah menderita kerugian besar. Kematian 8 makhluk tertinggi. Apakah itu perbuatan sengaja iblis kegelapan tertinggi, atau permintaan dewa kuno? Mata Wezi melebar karena terkejut dan tak kuasa bertanya. Biksu itu masih tersenyum, menatap tajam pemandangan di permukaan mata air, seolah tidak menyadari ucapan Wezi. Wezi tidak mendesak lebih lanjut, hanya menatap sosok raksasa yang bersinar merah di tempat kejadian, matanya dipenuhi kengerian. Boom! Fang Yu mengangkat tangan kanannya dan menekannya ke palu besar itu, bersiap menerima pukulan. Palu ini, termasuk gagangnya, setidaknya sepanjang 10 meter. Kepala palunya berbentuk oval. Saat ini, palu itu dengan kuat menekan Fang Yu ke tanah. Baik berat palu maupun dampak pukulan sebelumnya sangat mengerikan. Setidaknya dalam hal kekuatan, serangan ini setara dengan serangan pemangsa naga. Bab 1395, Palu Penghancur Langit. Iblis kegelapan tertinggi ini, sengaja tidak menunjukkan dirinya lebih awal, hanya agar aku bisa berurusan dengan 8 makhluk tertinggi itu terlebih dahulu. Sehingga ia bisa menyerap sumbernya. Fang Yu berpikir dalam hati sambil menangkis palu raksasa itu dengan satu tangan. Mereka berasal dari ras besar yang sama, jadi mengapa mereka melakukan ini? Fang Yu tahu bahwa ras alien bukanlah entitas yang bersatu dan ada persaingan di antara mereka. Misalnya, ras kuno dan dinasti Laut Ilahi adalah kekuatan yang saling berlawanan. Tetapi dia tidak menyangka bahwa makhluk tertinggi dari ras kuno, yang menghadapi musuh yang tangguh, akan melakukan hal sejauh ini. Jika ini adalah manusia, itu akan menjadi contoh sesuatu yang dibenci selama ribuan tahun. Tapi, itulah ras alien. Jika mereka memiliki kemanusiaan, tidak perlu melawan mereka. Ini juga tidak masalah. Iblis kegelapan tertinggi telah mengumpulkan kekuatan 8 makhluk tertinggi, dan aku hanya perlu berurusan dengan iblis kegelapan tertinggi. Ini membuat segalanya jauh lebih mudah bagiku, pikir Fang Yu. Boom! Saat ini, Fang Yu tidak tahu seberapa dalam dia telah terhempas, tetapi kekuatan palu raksasa itu belum berkurang. Baiklah, hentikan omong kosong ini. Mata Fang Yu berkilat cahaya keemasan, dan dia mendorong telapak tangan kanannya dengan kekuatan luar biasa. Bang! Suara teredam. Palu raksasa itu berhenti. Fang Yu meletakkan tangan kanannya di atas palu raksasa yang hitam pekat itu, menekannya sedikit, dan segera menyadari keanehannya. Bahan palu ini tampaknya tidak biasa, pikir Fang Yu dalam hati. Dilihat dari beratnya saja, sepertinya tidak terbuat dari bahan bumi. Dibandingkan dengan palu dari dunia manusia, palu ini sangat besar. Namun, meskipun palu ini besar, seharusnya tidak seberat gunung. Mengingat 37 susunan sihir yang menghubungkan Yanxia ke alam luar. Mata Fang Yu berkedip. Bahan yang digunakan untuk menempa palu raksasa ini mungkin bahkan bukan berasal dari bumi. Palu raksasa ini, saat Fang Yu masih mengamati palu raksasa itu, palu itu seolah menerima perintah dan tiba-tiba terbang ke langit. Fang Yu bereaksi cepat, segera meraih gagang palu raksasa itu dan terbang ke atas bersamanya. Wosh!
Kecepatan terbang palu raksasa itu benar-benar tidak sebanding dengan beratnya, sangat cepat. Di langit yang tinggi, iblis kegelapan tertinggi melihat Fang Yu mendekat dengan palu raksasa itu, matanya bersinar merah. Ia mengangkat tangan kirinya, membidik lokasi palu raksasa itu. Boom! Palu raksasa itu bergetar, melepaskan energi sihir yang mengerikan. Menggunakan energi ledakan dari palu itu, Fang Yu menyerbu ke arah iblis kegelapan tertinggi di langit. Ini seperti akselerasi kedua, membuat tubuh Fang Yu secepat kilat. Bang! Sebuah ledakan sonik, dan Fang Yu tiba di hadapan iblis kegelapan tertinggi. Dilihat dari ukurannya, keduanya bahkan tidak berada pada level yang sama. Setelah melahap kekuatan 8 makhluk tertinggi, ukurannya telah mencapai hampir 80 meter, menjadi troll sejati. Fang Yu bergegas ke wajah iblis kegelapan tertinggi, mengangkat tangan kanannya. Bas! Pada saat ini, palu raksasa kembali ke tangan kanan iblis kegelapan tertinggi. Iblis kegelapan tertinggi meraih palu itu dan menghantamkannya langsung ke Fang Yu. Bang! Palu raksasa itu melesat di udara, mengeluarkan suara yang mengerikan. Tubuh Fang Yu berkilat cahaya keemasan, seketika menghilang dari posisi asalnya. Semakin besar ukuranmu, semakin canggung gerakanmu, kata Fang Yu dengan tenang, muncul di belakang kepala iblis kegelapan tertinggi. Sambil berbicara, dia mengepalkan tinju kanannya dan menghantamkannya dengan ganas ke arah kepala iblis kegelapan tertinggi. Boom! Sepotong besar tulang di belakang tengkorak iblis kegelapan tertinggi langsung hancur. Ah! Iblis kegelapan tertinggi meraung marah, auranya melonjak sekali lagi. Gelombang energi hitam memancar dari tubuhnya. Luka di belakang kepalanya sembuh dengan kecepatan yang luar biasa. Fang Yu mundur beberapa meter, mengangkat telapak tangan kanannya. Telapak ilahi tertinggi. Pupil mata Fang Yu berkilat cahaya keemasan, telapak tangan kanannya melepaskan kekuatan yang mengerikan. Gelombang energi menyebar keluar. Tekanan udara di seluruh dunia tiba-tiba anjlok hingga membeku. Sebuah cincin semi-transparan muncul di depan telapak tangannya. Di dalam cincin itu terpancar kekuatan ilahi yang tak terbatas. Dan cincin ini hanyalah permulaan. Cincin pertama, cincin kedua, cincin ketiga. Cincin demi cincin muncul di depan telapak tangan kanan Fang Yu, menarik berbagai energi magis di dalam tubuhnya. Iblis kegelapan tertinggi di depannya juga menoleh, mengangkat telapak tangan kirinya sebagai respons terhadap lokasi Fang Yu. Ha! Sebuah mulut menganga terbuka di telapak tangan kirinya, mengeluarkan desisan yang mengerikan. Boom! Sebuah bola sihir merah darah terbang keluar dari mulut yang menganga itu. Bola itu melayang di depan mulut, dan energi hitam yang terpancar dari tubuh iblis kegelapan tertinggi mengalir ke dalamnya. Selama proses ini, bola sihir terus membesar, kekuatannya meroket. Aku akan membiarkanmu, manusia rendahan, menyaksikan kengerian kekuatan iblis kegelapan. Iblis kegelapan tertinggi menatap Fang Yu dan berbicara dingin. Fang Yu tetap tanpa ekspresi, telapak tangan kanannya sudah mengumpulkan lebih dari 10 cincin energi magis. Cincin ke-11, cincin ke-12. Telapak tangan ilahi tertinggi cincin ke-12. Pada saat ini, 12 cincin energi magis di depan telapak tangan Fang Yu mengguncang langit dan bumi. Meskipun bola sihir merah darah raksasa yang dipadatkan oleh iblis kegelapan tertinggi sama menakutkannya dalam kekuatan, itu sepenuhnya ditekan oleh Fang Yu. Aku paling suka bentrokan langsung. Bibir Fang Yu sedikit melengkung, matanya menyala dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan dia mencibir. Detik berikutnya. Boom! Dengan kekuatan naga dan Phoenix dari cincin pertama sebagai sumbernya, energi magis yang mengerikan dilepaskan. Kekuatan naga dan Phoenix melonjak melewati cincin kedua, diperkuat oleh kekuatan Dao Surgawi, lalu melewati cincin ketiga, menyatu dengan kekuatan ruang. Cincin demi cincin, pada saat melewati cincin ke-12, energi magisnya telah mencapai tingkat penghancur dunia. Langit yang dipenuhi cahaya ilahi yang menyilaukan menghantam langsung ke arah Raja Iblis Kegelapan. Mata Raja Iblis Kegelapan melebar ketakutan. Kekuatan serangan Fang Yu melampaui imajinasinya. Ia tidak menyangka aura Fang Yu akan melonjak secara eksponensial selama pelepasan serangan telapak tangan ini. Bagaimana mungkin aku takut dengan serangan manusia biasa? Mata Iblis Kegelapan tertinggi berkilat merah, dan ia meraung. Bola sihir merah darah yang terkondensasi di depan telapak tangan kirinya menghantam energi sihir yang datang dengan kuat. Pada saat yang sama, ia menarik palu raksasa ke depan. Palu penghancur langit, lindungi. Palu raksasa itu memancarkan cahaya hitam yang kuat, seketika menyelimuti seluruh tubuh iblis kegelapan tertinggi, seperti lubang hitam. Detik berikutnya, bola sihir merah darah yang dilepaskan oleh iblis kegelapan tertinggi bertabrakan dengan energi sihir yang dilepaskan oleh telapak tangan ilahi 12 cincin tertinggi Fang Yu. Boom! Pada saat ini, langit dan bumi bergetar. Retak. Ruang di sekitarnya retak seperti kaca, lalu hancur berkeping-keping. Bola sihir merah darah hampir seketika hancur oleh energi sihir yang datang, meledak seketika. Energi sihir terus menghantam perisai gelap di depannya. Bang! Tabrakan itu seperti dua gunung setinggi ribuan meter yang bertabrakan dengan kecepatan luar biasa. Suaranya saja sudah cukup untuk mengguncang langit dan bumi. Kekuatan mengerikan yang menyebar menyebabkan ruang ini runtuh sepenuhnya. Area luas kehampaan hitam pekat di luar ruang itu terungkap. Dan kekuatan palu penghancur langit yang menyelimuti iblis kegelapan tertinggi mulai hancur. Bagaimana mungkin?
Di dalam energi sihir, iblis kegelapan tertinggi menggenggam palu penghancur langit erat-erat di tangan kanannya. Namun, pada saat ini, baik tangan kanannya maupun palu penghancur langit bergetar hebat. Aku memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit. Bagaimana mungkin aku tidak mampu melawan satu pukulan dari manusia? Iblis kegelapan tertinggi meraung, menggenggam palu penghancur langit erat-erat dengan tangan kanannya. Palu penghancur langit bergetar dengan cahaya hitam, kekuatan yang dilepaskannya telah mencapai batasnya. Boom! Di luar, Fang Yu berdiri tinggi di langit, rambut hitamnya berkibar, matanya seterang obor, telapak tangan kanannya terus-menerus melepaskan kekuatan. Tak satu pun dari 12 cincin itu menghilang. Retak. Palu penghancur langit di tangan iblis kegelapan tertinggi mengeluarkan suara yang tajam, dan retakan muncul di permukaannya. Pada saat ini, kekuatan yang dilepaskan oleh palu penghancur langit menjadi tidak seimbang. Ini tidak mungkin. Iblis kegelapan tertinggi merasa ngeri. Bang! Kemudian, palu penghancur langit di tangannya tiba-tiba meledak. Boom! Kekuatan telapak tangan ilahi 12 cincin tertinggi akhirnya menembus perisai pelindung yang didirikan oleh palu penghancur langit. Saat perisai itu meledak, iblis kegelapan tertinggi di dalamnya mengeluarkan raungan amarah dan kesakitan, tubuhnya yang besar terlempar ke belakang seperti bola meriam, menghilang ke dalam kehampaan di luar ruang angkasa. Kembali. Fang Yu berkata tanpa ekspresi, mengulurkan tangan kanannya dan melepaskan kekuatan spasial untuk secara paksa menarik iblis kegelapan tertinggi kembali. Wosh! Tubuh raksasa iblis kegelapan tertinggi, tepat saat ia terbang ke kehampaan, diselimuti oleh kekuatan spasial dan tiba-tiba ditarik keluar. Pada saat ini, ia masih belum pulih. Menghadapi iblis kegelapan tertinggi yang mendekat dengan cepat, Fang Yu mengepalkan tinju kanannya, dan cahaya emas mengerikan meletus dari tubuhnya. Boom! Di tengah cahaya emas, kekuatan ilahi murni terpancar dari tinjunya. Bersambung.